Terima kasih Anda masih menyimak Breaking News Kompas TV. Saudara Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan telah mengetahui identitas dari kelompok yang melakukan aksi teror di Jakarta. Kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran para anggota kelompok ini. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Irak. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak. Dan kemudian dibentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia. Baik di Prancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian di Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahrum Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahrum Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dengan pernyataan persnya yang disampaikan beberapa saat lalu. Mas, kalau kita lihat bagaimana pernyataan sudah disampaikan, teknis sebetulnya sudah jelas juga apa kira-kira yang menjadi latar belakang dari peristiwa teror yang terjadi hari ini. Tanggapan Anda soal pernyataan tadi? Ya, artinya memang kita apresiasi kerja cepat dari pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian sebenarnya sudah bisa mendeteksi, membaca cukup lama. Tadi Katibah Nusantara itu adalah kantor perwakilan Indonesia sebenarnya itu. Artinya bahwa sudah ada ISIS di Indonesia dan jadi bukan nama gerakan ya, tapi itu sebetulnya untuk mengatakan bahwa perwakilan Nusantara, kantor perwakilan Nusantara, orang-orangnya sudah bisa diidentifikasi, tapi sayangnya memang pergerakan dari ISIS, karena ISIS ini adalah kelompok yang sangat cerdik sekali dengan kemampuan anggarannya yang cukup besar dan keseriusannya untuk melakukan tindakan-tindakan aksi teror. Maka memang perlu ada satu upaya-upaya yang lebih dari pemerintah. Jadi selain apresiasi, tentu menurut saya juga pihak kepolisian tidak boleh lengah lagi. Pihak kepolisian harus melihat pergerakannya kelompok-kelompok ISIS, terutama sekali lagi adalah alumni-alumni yang baru pulang dari Suriah dan Irak tadi. Termasuk 100 orang tadi Anda sempat katakan di awal. Ya, itu data dari pihak kepolisian. Ya, sudah ada 100 orang, kelompok-kelompoknya pun sudah dibeberkan. Pihak kepolisian kita sudah mempunyai informasi yang cukup lengkap. Tetapi sekali lagi bahwa mengantisipasi agar 100 orang ini tidak melakukan tindakan-tindakan bom bunuh diri atau serangan yang cukup brutal itu, maka harus pergerakan dari 100 orang ini bisa dibaca dari waktu ke waktu, dari saat ke saat gitu ya. Sehingga kalau bisa, ya dulu kan ada usulan bagaimana orang-orang ex dari teroris ini dimasukkan ke pesantren. Kita akan bagaimana mereka didekatkan, diajak ke pesantren-pesantren. Tahan sampai di situ, kita akan sambung lagi nanti usai kita ajak pemirsa Kompas TV untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.